Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Seperti ini, Bukawi mau masuk di kelas 4 nih, kelas 4. Untuk pembelajaran agama sampai masuk beberapa bab 7. Untuk materinya, materi mengenal iman kepada Rasulullah. Iman pada Rasulullah. Untuk tujuan pembelajarannya mungkin selain itu atau hanya mengenal saja. Tujuannya dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Rasulullah, terus menjelaskan sifat-sifat baik Rasulullah dan sifat nakalnya, dan diharapkan siswa bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jadi ada 3 untuk tujuan pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai kepada anak-anak maka mau areanya yaitu semua diharapkan siswa itu mampu memahami dan meneladani sifat dari Rasulullah. Memahami dan meneladani. Untuk strategi yang dipersiapkan untuk pembelajarannya nanti apa saja ini? Strategi yang disiapkan untuk pembelajarannya yaitu pembelajaran yang bersifat aktif, yaitu terus yang kedua merancang model pembelajaran, membuat rencana evaluasi, serta menyiapkan bahan ajar yang berhubungan dengan materi beriman pada Rasulullah. Kemudian untuk rencananya setelah ini materinya 2 JP. Untuk komitmen pembelajaran yang akan dicapai yaitu untuk komitmen pembelajaran yaitu membuat kesepakatan kelas dulu, ya, agar menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan. Alhamdulillah sampun lengkap, modul ajar atau MPP-nya juga sudah diberikan ke saya, sudah saya baca juga sudah bagus. Semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar, anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran dan yang terpenting kita bisa belajar. Nggih, matur nuwun Bu Kawi, monggo bisa. Terima kasih. Mulai hari kita buka dengan bacaan Al-Quran dan bacaan surat-surat Al-Quran. Semoga kita mengajarkan dalam pelajaran dan materi dan ilmu yang dapat menjadi ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Mari tak sapa.
Mm-mm. Ya kan ini ganti ambune iku lho. Oh ya. Apanya? Apanya? La 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 la. Loh, kental ya saya. Pakai kira saya kental. Oh, belum. Belum aku nak gajian kita. Besok plek dulu. Oh, belum.
Ya, setengah. Untuk materinya ini yaitu pembelajaran bab 7. Dibuka pertanyaan. Beriman kepada Rasulullah itu termasuk iman yang nomor iman kepada Rasul. Jumlah beriman ada berapa? Yang pertama pada Allah. Karena ada 6, berarti kelompok sini harus menyebutkan 2. Ya, iman Apa lihatnya? yang kedua Apa lihatnya? ada yang ketiga iman kepada kita. Yang iman kepada yang iman kepada khobor dan qadar, makhluk takdir. Oh, enggak hati bisa di susu. Eleh. Beriman kepada beriman pada tidak beriman pada kita. 4 pada Rasul. 5 beriman pada Nabi. 6 pada akhir. Itulah yang sudah tahu. Adalah sebagai umat muslim kita wajib mengimani dari 6 cabang itu. Nah, siapa yang tahu tentang artinya iman? Kita ada percaya dan membenarkan dalam yang dinamakan ini. Contohnya apa? Misalnya disapu celana teman sampean atau disapu baju. Disapu saya ada uang penyampaian yang tidak tahu itu yang dinamakan iman. Tapi kalau seandainya ada teman-teman bilang di saku celana saya ada uang 10.000, tapi sebelumnya saya tahu sampean lihat. Nah, ketika teman-teman berkata seperti itu, kami juga membenarkan, ya. Karena kalau yang tidak lihat dan membenarkan itu namanya bukan iman tapi tahu. Kalau lihat membuktikan bahwa di satu kaki itu ada uangan. Ya seperti iman. Kalian diberikan pengertian iman. Sering diceritakan tentang iman kepada Rasul Allah, iman kepada kita Allah. Nah, kalian dikasih tahu
Rasul itu jumlahnya ada 25. Tapi saya nggak pernah lihat. Kan disampaikan membenarkan berarti namanya mengingatkan. Ya, paham? Paham. Nah, Rasul Allah itu adalah manusia pilihan atau laki-laki yang dipilih Allah, yang diberikan wahyu dan diwajibkan atau disuruh untuk menyampaikan kepada orang. Tapi bedanya ada yang tahu? Ayo, yang sudah belajar membuka LKS pasti tahu. Bedanya Rasul coba anak-anak berarti ya. Banyak jangan bedanya tidak Rasul. Dapat bisa. Nah itu. Mau winter Mbak Sofia, apa bedanya Nabi dan Rasul? Betul. Mau winter kalau Nabi, yaitu laki-laki atau pilihan Allah yang diberikan wahyu, tapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu dan wajib menyampaikan kepada orang. Nah, Allah itu memilih Rasul yang Lala apa lo? 25. Lala apa kan? Kalau dulu ada seorang yang bernama Ya apa? Nabi Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ya, berapa banyak dan Rasul Kanjeng Nabi yang dipilih oleh Allah? Kanjeng Nabi jawab banyak. Ada 124.000 nabi dan ada 303 rasul. Tapi yang wajib diimani oleh umat muslim ya itu pada berapa? 20. Allah berkata, Ya Allah. tidak semua nabi dan rasul saya ceritakan atau saya ceritakan kepada kamu nabimu ya. Tidak semua nabi dan rasul diketahui oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi Allah itu memilih banyak nabi dan rasul. Cuma yang wajib kita ini ada 20. Nah, Allah makhluknya laki-laki yang diangkat sebagai rasul itu karena mempunyai sifat yang baik. Sifat baik Allah, sifat baik Rasul itu ada berapa? Apa saja? Ada sifat totalnya, ya.
Tapi sifat moral itu tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kalau manusia biasa bisa ya memiliki sifat moral, Rasul itu mau banget. Tapi kalau Rasul itu mustahil memiliki sifat moral. Sifat moral itu apa sih? Sifat lawannya kebaikan. Contoh sidik adalah sifat Rasul yang apa? Berlaku benar. Lawannya sidik adalah sidik. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong. Apa yang disampaikan kepada umatnya itu selalu benar. Karena manusia istimewa sing iso diangkat dari Rasul itu berarti manusia sing wis dianggap Allah mesti jadi boten mungkin berbohong. Sifat yang kedua apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Lawannya tabligh. Nah, artinya apa nih teman? Jadi Nabi itu bila mendapatkan wahyu dari Allah selalu disampaikan, tidak mungkin disembunyikan untuk atau untuk dirinya sendiri. Karena itu Rasul itu bertugas untuk menyampaikan kepada orang kepada umatnya. Yang ketiga, sifat Rasul yang baik adalah ya, karena lawannya apa? Artinya tidak benar. Dikasih depan apa saja oleh Allah lewat malaikat, terutama yang biasa menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Bukan sampai habis sampai pasti selalu bisa beda dengan manusia. Ya, beda dengan kalian. Dikasih titipan duit sampai kontrol ini. Sampai aja, kan boleh kasih. Padi misalnya, nggak sampai nih. Ternyata sampai berhari-hari lupa tuh bisa menjadi bukan salah dulu. Ya, barang mandi ditanya sama sing nitip duit, mandi. Terus dikeki ambek bakso guru. Loh, wah. Tapi mungkin kalau cuma kita, bisa emang iya lagi. Satu pak, terus dia nanti jual kita kita jual, bukan kalau ya. Karena manusia biasa. Tapi kita setidaknya tetap bisa meneladani mencontoh sifat baik para Rasul. Sifat yang keempat apa? Patonan. Patonan artinya Elawane patonan balada. Artinya balada Allah tidak mungkin memiliki seorang Rasul yang otaknya tidak cerdas. Wong jenenge manusia pilihan, mesti wis benar-benar baik, benar-benar terpilih di antara semua makhluk. Ya. Jika sifat sidik selalu benar, jika sifat tabligh selalu menyampaikan, jika sifat amanah apa dapat dipercaya, jika sifat patonan
Rasul yang wajib kita kenali. Dalam teks ini kita nah, yang tadi yang tadi dicatat ya. Itu telah kita hafalkan. Nah, coba di depan berdiri semua. Berani engkau tinggi. Berani engkau. Tanya beberapa lagunya boleh melihat teksnya. Gerakannya masih maju ke samping, terus tangan digoyang. Ya, biar karena tuh Adam istri Sodan oleh Ibrahim Ishak Ismail Ayub Yunus Jakar Ilyas dan Ilyas Yahya Isa dan Tuhan semuanya utusan Allah. Lagi dan pun dan pun insan. Di depan. Dan pun Oke. Banyak ke depan. Sampaikan biar itu aja ke depan. Dilampirkan ke depan.
Siapa saja? Ada berapa dua? Ada 25 nabi. Siapa saja? Ada 25. Nabi yang pertama yang diangkat Allah bernama Nabi atau Rasul pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang terakhir Nabi penutup para nabi disebut juga dengan pertama Anbiya, yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ya? Enak ya pagi-pagi buat gerak. Tempatnya bermanfaat juga. Kenapa? Gerakan menghafal nama-nama. Kalau tadi yang lagu rukun iman tadi sudah masih ingat nggak imannya? Yang pada kita imannya ada berapa tadi? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tidak berlimpah kita. Ada takdir Allah itu berlaku. Kalian sudah tahu maknanya, artinya iman. Dan kalian juga sudah tahu berapa Rasul yang wajib kita imani. Sekarang ya, apa tujuan Allah mengutus Rasulnya itu? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari yang materi yang sudah disampaikan tadi. Apa? Yang lainnya, jangan kopi terus. Ayo. Tapi masih bisa disempurnakan lagi jawabannya. Nah, pointer Mbak Dewi, tujuan Allah mengutus Rasul satu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada tiga. Ayo siapa bisa? Yang kedua apa? Menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira itu apa ya? Nah, kabar baiknya itu bagi manusia yang berakhlak atau berakhlak mulia, berakal soleh. Itu kabar baiknya. Allah akan
membalasnya dengan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Ganjarannya itu bukan bertakwa. Balasan dari Allah. Contoh, apa? Mendapatkan pahala ditempatkan di surganya ada orang yang bertakwa. Diangkat derajatnya. Nah, itu janji Allah. Nah, bagi umat yang tidak bertakwa atau beramal atau berakhlak buruk, apa sifatnya? Orang yang belum, orang yang tidak mau menjalankan ibadah apa sholat, ngaji, puasa, berzikir, nah, ya itu orang yang akan menempati neraka. Orang yang tidak bertakwa, yaitu orang yang durhaka, tidak sholat, tidak hormat kepada orang tua, ibu guru, ya. Nah, orang yang bertakwa atau beramal soleh itu masih tertolong disebut orang yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu apa? Manusia yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu orang sholat, puasa, ngaji, bersedekah, ya, telah akan ditempatkan Allah di surganya. Allah dan sampai yang ini nah, ya. Karena kita sudah tidak bisa melihat Rasul, dulu Allah menyampaikan berita itu lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada para Rasul. Rasul disampaikan lagi kepada sahabat-sahabatnya. Setelah sahabat-sahabat disampaikan ke para ulama. Ulama kiai disampaikan kepada umatnya. Jadi semuanya bisa tahu. Ya, bisa meyakini. Bisa meyakini dengan yang disampaikan oleh para Rasul. Berarti tujuan utama Allah mengutus Rasul satu, menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan berita berupa kabar baik dan kabar buruk bagi orang yang bertakwa dan bagi orang yang tidak bertakwa. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menyempurnakan amal mulia. Coba, ini sudah disampaikan semuanya, sudah tuntas. Kira-kira ada yang mau tanya enggak? Silakan. Kalau enggak ada yang mau tanya nanti di bawah itu ya yang tanya. Ayo. Siapa yang mau tanya? Boleh, silakan bertanya. Sudah paham? Nggak bohong. Betul ya. Nanti kalau saya nanya nggak bisa, berarti itu tandanya belum paham, langsung udah. Jadi Pak, namanya sebelah sini. Rukun iman tadi jumlahnya ada berapa? Tapi iman tadi apa?
Yo, buku. Nah, percaya dan membenarkan dalam mengerti nyanyi iman. Sifat Rasul yang baik sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul tadi baik. Apa saja? Lawannya sidik, sidik. Lawannya apa? Tablet. Nah, lawannya patungan. Ya, yang lawannya amanah. Ya, betul. Berarti paham ya. Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul ada K, C, D, A. Sifat lokalnya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul juga ada kata ini. Langkah oleh Allah adalah Nabi penutup kota manusia adalah Nabi. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, berarti kita tinggal mengamalkan. Ya. Kita bisa mencontoh, meneladani sifat para kalau kita mampu meneladani sifat lakonate, berarti kita sebagai pelajar harus rajin belajar. Bukunya dibuka, terima pendak wadai belah. Habis ini ditutup. Nanti kalau malam habis maghrib dibuka, dipelajari biar buka. Ya terus, kalau kita mempelajari sifat tabligh, yaitu menyampaikan dengan cara apa? Menyampaikan sifat tabligh. Cara meneladani sifat tabligh Rasulullah yaitu dengan menepati janji. Nah, berjanji harus kita ya. Nah, kalau kita ada sifat amanah, kalau kita meneladani sifat amanahnya Rasul, jika kita mendapat titipan apa saja harus disampaikan, sekecil apapun itu harus kita sampaikan, sebab itu adalah sebuah amanah-amanah yang penting. Ya, Pion memang pesan yang sangat penting. Jangan ditunda-tunda lagi ya, yang misalnya agama besar dari Dimas atau Bunda kita dua orang tua ya langsung bisa ya itu dengan suka membantu teman yang kesulitan meneladani sifat Rasul. Kalau ada teman yang sakit, mari kita jemput dan kita lihat.
Saya rasa untuk materi iman kepada Rasul kalian sudah paham. Ya, minggu depan kita sudah terbuka dengan disampaikannya materi iman kepada Rasul, kita juga bisa mengimani dan menelah dari sifat-sifat beliau dan menjadikan kita ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak nanti keluarnya waktu istirahat satu-satu termasuk menyebutkan anak-anak. Masih menyebutkan nama-nama Nabi. Sudah waktunya, saya rasa materi ini sudah selesai. Nanti kita tutup dengan doa, semoga ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Satu pertanyaannya. Muhammad itulah nama Nabi, Nabi-Nabi umat Islam 20 semua utusan Allah. 1, 2, 3 itu dan pun sampai 5 begini ucap surah
nanti waktu BTS kalian bisa mengerjakan semuanya. Assalamualaikum Bu Komi. Waalaikumsalam Bu Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun cuacanya ini panas sama mendung ya Bu. Sumuk. Iya. Jadi gini Bu, saya mau nyuwun waktu panjenengan sebentar untuk berbincang-bincang mengenai observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di hari Sabtu lalu. Kalau saya memang bisa bantu, akan saya bantu, dan kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Wonten nuwun jadi tinggi. Kita kemarin kan sudah melaksanakan observasi kelas. Panjenengan di kelas 4 nih. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran panjenengan waktu itu? Tujuan pembelajaran saya yaitu menjelaskan makna sifat-sifat Rasul kepada siswa agar siswa bisa meneladani sifat-sifat baik Rasul Berarti menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi menjelaskan sifat-sifat baik Rasul, kemudian menjelaskan maknanya dan juga meneladani Biar siswa bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bagaimana Bu waktu itu perasaan panjenengan setelah mengajar mengenai ini? Alhamdulillah sudah senang ya, Oke. sesuai dengan apa yang saya harapkan, meskipun belum maksimal, tapi setidaknya itu sudah bisa tersampaikan kepada peserta didik. Jadi panjenengan sudah merasa lega, senang, sudah tersampaikan pembelajarannya mengenai ini tadi, menjelaskan sifat Rasul, menjelaskan maknanya, memaknainya ya, dan meneladani sifat Rasul. Kemudian panjenengan tadi menyebutkan meskipun belum maksimal. Iya. Kenapa Bu kok ada belum maksimal? Apa yang menurut panjenengan belum maksimal? Belum maksimalnya itu seperti ini. Kemarin alhamdulillah saya sudah membuat pembelajaran secara mengelompokkan peserta didik untuk membuat peserta didik yang aktif dan yang pasif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tapi kemarin itu belum maksimalnya gini, saya belum memberikan pertanyaan atau dibuat diskusi yang bisa membuat peserta didik itu bisa greget gitu. Jadi senang nih. Apa nih? Ya sudah sih, kemarin itu kebetulan
antusias ya dengan materi yang saya sampaikan itu. Tapi masih ada yang kurang. Saya rasa, menurut saya pribadi itu masih ada yang kurang lah gitu. Kurangnya di mana? Kurangnya itu anak-anak sudah aktif memang sudah aktif. Tapi saya ingin anak-anak itu lebih aktif lagi, lebih antusias, lebih aktif, lebih bersemangat dalam menerima pelajaran, khususnya pelajaran agama. Karena apa? Pelajaran agama itu pelajaran untuk karakter ya Bu ya. Jadi isinya itu apa ya? Kayak bercerita gitu, ya kan? Bercerita. Nah, pada saat bercerita itu, apalagi kalau suasananya kalau masih pagi, bener itu kan anak-anak masih semangat ya. Tapi kalau sudah agak siang, itu sudah lemes ya, sudah ngantuk. Kalau kita membuat pembelajaran itu kurang menarik, otomatis anak-anak itu banyak yang tertidur. Iya, banyak yang ngantuk, nggak semangat. Sebab apa? Isinya kan memang bercerita. Kita meskipun kayak menerangkan sifat-sifat Rasul, otomatis kita menerangkan 4 sifat Rasul itu kita contohkan dari kisah keteladanan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, itu kan menceritakan kisah hidupnya para Rasul. Biar bisa diterima sama anak-anak, bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan bercerita. Harus bikin ngantuk Bu kalau pelajaran bercerita itu. Iya. Jadi menurut pandangannya tadi memang anak-anak itu sudah aktif, tapi karena pelajaran materinya nih, materi meneladani sifat Rasul dengan bercerita, jadi ada yang menurut pandangan kurang greget. Iya. SKI, sejarah kebudayaan Islam ya itu. Iya, sejarah. Iya kan sejarah itu otomatis kan bercerita. Makanya kita membuat pembelajaran gimana ya caranya biar anak-anak itu bisa greget, bisa aktif, nggak cuma mendengarkan saja, tapi setidaknya dia berani untuk pendapatnya atau mungkin bertanya. Kemudian menurut Bu Kowi, bagaimana nih caranya supaya anak-anak itu tadi bisa lebih greget, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan cerita keteladanan Nabi yang berbeda nih. Banyak kan bilang ada 4 sifat, kemudian ada dari kisahnya Nabi Muhammad, ada Nabi Zakaria. Nah, menurut panjenengan bagaimana supaya anak-anak itu ya itu tadi tidak sampai tertidur, itu tadi bagaimana? Selain kita membuat pembelajaran secara yaitu membuat pembelajaran yang berdiferensi ya, yang membuat semangat anak ya. Terus caranya kita buat mungkin setelah kita tidak hanya bercerita lewat saya sebagai gurunya saja ya. Itu saya pakai alat untuk menarik anak-anak itu lewat proyektor atau TV, kisah keteladanan anak. Nah, ketika anak-anak baru selesai untuk melihat kisah keteladanan Nabi itu tadi, kita memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Apa yang bisa kita teladani dari film yang kalian lihat tadi? Nah, itu kan bisa apa ya? Anak-anak bisa semangat gitu loh, senang. Kalau cuma mendengarkan kita yang mengajar saja, apalagi wajah gurunya ya wis ngeten. Iya. Terus kemarin tapi kalau kita selingi dengan enggak sekedar gurunya hanya nanti menjelaskan. Setelah film itu selesai diputar lewat televisi atau lewat proyektor, kita kembalikan ke anak-anak. Sifat apa yang bisa kita teladani dari film yang sudah ditayangkan tadi, yang sudah ditonton itu. Terus mungkin apa yang bisa kita ambil hikmahnya, pesan apa yang terkandung dalam film itu tadi. Nah, setelah itu baru kita, setelah anak-anak nanti sudah bisa menjawab atau sudah bisa diskusi dengan
satu kelompok kan kita bentuk kebetulan kemarin itu saya bentuk menjadi 3 kelompok gitu ya. Nah itu ada kelompok yang aktif, yang pasif, terus yang super aktif gitu. Saya kelompokkan 3 kelompok makanya ya. Nah setelah anak-anak bisa, mungkin saya kasih pertanyaan atau kasih tugas seperti itu, setelah itu anak-anak nanti tiap kelompok saya suruh untuk pendapatnya masing-masing, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Setelah itu baru kita sebagai guru pendamping ya, gurunya memberikan penjelasan. Berarti menurut panjenengan bisa divariasikan, tidak panjenengan yang bercerita tentang kisah Nabi, tetapi bisa melalui video itu ya yang bisa ditampilkan dari proyektor maupun televisi. Jadi anak-anak tidak jenuh. Iya, tidak jenuh. Iya kan ada animasinya lebih, mungkin anak lebih tertarik gitu. Terus menurut panjenengan juga tadi diberikan pertanyaan pemantik. Jadi apa ya, anak itu supaya benar-benar memperhatikan kemudian menjawab pertanyaan pemantik dari panjenengan. Kemudian tadi panjenengan kan juga menyebutkan anak-anak kurang aktif untuk bertanya. Tadi kan ada yang seperti itu. Nah menurut panjenengan pripun untuk menumbuhkan keberanian ataupun apa ya, supaya anak itu bisa bertanya itu bagaimana ya? Kalau memang saya sendiri juga, mungkin di bapak ibu guru yang lain juga, anak-anak itu bisa tidak bisa kan kesannya ya diam ya. Mungkin kita juga nggak tahu bagaimana kok anak itu kurang berani untuk bertanya. Kalau panjenengan begitu, Kita berikan kepercayaan. Kalau anak itu sudah berani bertanya, berarti dia kan percaya diri. Kalau dia berani bertanya, itu dia percaya dirinya kan kuat. Kita kasih ribet itu. Tapi awalnya sebelum kita anak-anak itu bertanya, kita kasih masuk apa ya istilahnya itu, pendalaman kepada anak-anak. Jangan pernah malu untuk bertanya. Kita berikan penguatan bahwa percaya diri itu bisa membuat kita bisa mencapai cita-cita kita, ya bisa istilahnya yang memberi motivasi lah, agar anak-anak itu semangat untuk bertanya, nggak monoton cuma mendengarkan. Kan kebanyakan seperti itu Jadi biar nggak seperti murid zaman dulu ya, kita kan sudah di kurikulum merdeka. Kalau zaman dulu ya murid-murid itu atau wasami dia wis mendengarkan jadi punya ceramah makanya diam aja. Tapi kalau sekarang itu kan gurunya hanya memberikan mendampingi istilahnya ya, mendampingi, nanti memberikan pendalaman gitu aja. Tapi murid yang kita ajak untuk lebih aktif. Jadi sekarang muridnya yang malah yang seperti pembelajaran misalnya sifat-sifat Rasul itu setiap kelas itu saya berbeda-beda. Kalau misalnya di kelas 4 kemarin itu saya menggunakan metode berceritanya lewat video, lewat film animasi, tapi beda lagi. Ketika kita di kelas 1 atau di kelas 2 itu saya memberikan materi pembelajaran, misalnya kalau mengenai Rasul, pengenalan nama Rasul kan beda jenjang itu ya, beda-beda materinya. Kalau di kelas 1 dan kelas 2 itu masih pengenalan nama-nama Rasul saja. Nah, itu sebelum pembelajaran dimulai atau 1 minggu sebelum pembelajaran dimulai, kita laporkan kepada anak-anak. Minggu depan materi kita adalah pembelajaran pengenalan nama Rasul. Kita mau belajar dengan cara gimana? Gitu. Nah, kebetulan anak kelas 1, kelas 2 itu suka pembelajarannya itu pakai pembelajaran
mungkin sering lihat orang tuanya itu main judi atau apa gitu ya, nggak apa-apa, itu hanya maksudnya nggak apa-apa. Anak-anak bilang gini, Bu, pakai itu Bu, apa monopoli loh. Monopoli itu kan sama dengan judi ya, kan dilarang di agama ya. Tapi kita buat itu sebagai media saja, media pembelajarannya saja. Nah, akhirnya saya di rumah itu membuat peta monopoli itu, tapi di situ itu Bu, ada nama-nama Rasul. Ada nama-nama Rasul. Setelah itu saya bawa dadu. Karena sesuai dengan permintaan. Saya tidak pernah menutup keinginan belajar anak. Hari ini misalnya lewat permainan dadu Bu, mengenal nama Rasul lewat nama dadu. Kita sebagai guru di era zaman now kurikulum merdeka ini kan harus menyesuaikan ya. Akhirnya gimana caranya? Saya di rumah bikin peta itu tadi, peta monopoli, tapi di situ ada nama-nama semua Rasul. Saya cari dadu. Ketika waktu pembelajaran itu pengenalan nama-nama Rasul, nah, saya bikin permainan seperti itu. Kita kopiok, kita buat kelompok juga. Kita buat kelompok, tetap mengelompok anak-anak itu saya selalu itu ada, tetap ada. Karena apa? Tidak semua anak itu kan daya tangkapnya atau kemampuannya sama dia. Nanti kalau misalnya dikumpulkan jadi satu, kasihan anak yang kurang tanggap itu nanti malah diem aja. Soalnya selalu dijawab sama anak yang agresi. Akhirnya saya bikin pelajaran seperti itu di kita kopi ya. Nanti kelompok satu menyebutkan, ya. Sesuai kopiannya nanti jatuh nomor berapa. Ini misalnya jatuh ke nomor apa, sebutkan nama berapa Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, kelompok sini menyebutkan ada berapa jumlah Rasul yang wajib diketahui. Itu kalau untuk pertanyaan anak yang kurang agresif, mungkin dia langsung bisa ya cuma menyebutkan hanya 25 Rasul gitu. Tapi untuk anak yang agresif itu bisa kasih nanti pertanyaannya itu lebih lagi. Mungkin pertanyaannya seperti sebutkan misalnya 6 atau 5 Rasul yang wajib kita ketahui, seperti itu. Jadi sudah menerapkan pembelajarannya menarik nih. Iya, sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak itu bisa bersuara, memilih, punya kesempatan dalam memilih pembelajaran yang membuat mereka senang. Tapi kalau kita yang menentukan itu model pembelajarnya gimana, itu insya Allah anak memang tidak mau bertanya Bu. Sebab apa? Semuanya sudah ditentukan oleh guru, ditentukan oleh gurunya. Tapi kalau kita yang menawarkan ke anak-anak, besok kita pakai model pembelajaran yang seperti apa. Kalau misalnya kadang-kadang yang kelas tinggi itu bercerita, besok itu materinya sifat itu tadi, sifat-sifat Rasul gitu. Itu Bu bercerita Bu. Oke, bercerita. Pakai itu Bu video. Oh ya, boleh. Akhirnya malamnya saya mencari film yang sesuai dengan materi itu. Jadi anak yang memilih, kita yang memfasilitasi. Iya. Bagus sekali itu Bu Kowi, panjenengan pegang 6 kelas dengan karakter anak yang berbeda, Soalnya menyiapkan diri berbeda. Soalnya apa? Kita masuknya kan 1 minggu, setiap kelasnya cuma 1 kali. Biar kita anak-anak itu bisa senang ya dengan pelajaran, khususnya pelajaran agama, budi pekerti. Tujuan kita kan untuk membentuk karakter atau budi pekerti anak. Sekali. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, selanjutnya pembelajaran khususnya yang sudah panjenengan lakukan kemarin di kelas 4 tadi, apakah itu sudah sesuai dengan perencanaan yang panjenengan persiapkan? Alhamdulillah sudah sesuai, Sudah nih. dengan perencanaan yang saya buat, seperti
dengan hasil yang kita capai. Ya. Berarti karena saya punya keinginan untuk maju, untuk membentuk atau ilmu yang saya berikan itu bisa benar-benar diterima oleh anak-anak. Jadi saya merasa kurang puas, masih merasa kurang puas. Meskipun sudah sesuai dengan modul, dengan TP, dengan CP-nya, tapi saya masih berusaha untuk memperbaikinya. Gimana caranya biar anak-anak itu tambah semangat dalam menerima materi yang saya sampaikan, antusias atau aktif. Jadi saya tetap ingin meningkatkan, ingin memperbaiki terus. Tapi kalau kita tidak ingin maju, mungkin kita akan pembelajaran mau wis diterima arek-arek ala wis cukup mulai saya ingin meskipun kemudian kalau boleh tahu nih, kalau boleh contoh salah satu kan untuk rencana panjenengan ke depan untuk memaksimalkan itu tadi bagaimana? Gimana ya? Memaksimalkannya yaitu dengan cara saya ingin yaitu tadi sebelum pembelajaran dimulai saya melaksanakan asesmen dulu untuk awal biar saya tahu kemampuan dari peserta didik masing-masing mulai dari awal. Setelah itu baru kita bisa menyiapkan materi dan model pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan tadi. Seperti ilmu yang sudah saya dapatkan ketika ada kegiatan KKG di WAI ataupun dari PMM gitu ya, biar kita bisa mengambil ilmu yang sudah kita pelajari, tidak cukup berhenti, tapi kita tiru, kita contoh dan kita action langsung lah istilahnya, action ke anak-anak. Karena memang apa yang kita dapat ya itu tujuannya juga untuk anak-anak. Kemudian untuk itu komitmen yang panjenengan buat setelah ini ke depannya, mungkin khususnya untuk anak kelas 4 untuk pembelajaran kemarin ataupun pada umumnya kelas yang lain, menurut panjenengan begitu. Saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensi, sesuai dengan yang ada di BMM itu, sesuai dengan kelas masing-masing. Komitmen saya itu seperti itu. Akan beda-beda nih, panjenengan megang semua kelas. Rencana panjenengan itu sangat baik, Jokowi. Alhamdulillah, semoga apa niat baik panjenengan, kemudian panjenengan itu punya prinsip yang sangat bagus untuk anak-anak, memotivasi anak-anak untuk lebih greget kata panjenengan tadi kan ini. Mungkin semoga bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang ini tadi. Sama-sama. Ini juga saya mohon bantuan dan dukungannya dari guru kelasnya. Tanpa ada dukungan dari guru kelas dan masyarakat, juga anak-anak, pembelajaran yang seperti kita harapkan tidak mungkin bisa tercapai. Karena pembelajaran yang diferensi itu kan juga kadang-kadang itu juga melibatkan orang tua, bantuan orang tua di rumah, kadang untuk menyiapkan bahannya. Tetap kita butuh dukungan semua pihak di sekolah. Contoh kecilnya itu kayak pembelajarannya itu tadi, misalnya di kelas 2 misalnya, kadang itu nggak jenuh ya Bu. Anak-anak saya buat metode pembelajaran dengan berkarya. Meskipun saya guru agama, saya nggak menonton untuk bercerita toh, malah
saya ya mungkin ketika mungkin materinya saya sebutkan aja materinya sama ya, itu pengenalan. Kalau yang di kelas 2 misalnya pengenalan tentang apa nama-nama Rasul ya, itu biasa diambil salah satu mungkin dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani, sifat keteladanan Nabi Muhammad. Nah itu anak-anak kita ajak berkaryanya gini, bikin mungkin lafaz mungkin dia kaligrafi lafaz Muhammad ya, lafaz Muhammad itu kita bikin teknik kolase atau montase ya. Contoh kalau misalnya siapanya kalau misalnya teknik montase pakai biji-bijian, otomatis orang tua kan menyiapkan bahannya dari rumah, makanya kalau tanpa ada dukungan dari wali murid, dari guru kelas, pembelajaran yang seperti saya harapkan nggak mungkin bisa tercapai. Itu harus ada kolaborasi dengan semua pihak dan ada dukungan dari pihak sekolah juga. Kita sama-sama untuk apa ya, untuk pembelajarannya benar-benar untuk anak yang berpihak pada anak. Gimana sudah bosan Sama-sama. Waduh, berapa menit masalah 10 menit Bu, kami sudah bercerita. Panjang. Iya. Kamu kan juga pantau. Astagfirullahaladzim.